Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis pertama, kitab permulaan wahyu, bab bagaimana permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Hadis pertama, telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubair. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sofyan yang berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Ansyari berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At-Taimi bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqas Al-Laits berkata, bahwa saya pernah mendengar Umar bin Al-Khattab di atas mimbar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang yang tergantung apa yang ia niatkan. Barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1. Hadis kedua, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah ibu kaum mukminin bahwa Al-Harits bin Hisyam bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada engkau? Maka Rasulullah SAW menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing, lonceng, dan cara ini yang paling berat buatku. Lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki, lalu berbicara kepadaku, maka aku ikuti apa yang diucapkannya. Aisyah berkata, sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau SAW pada suatu hari yang sangat dingin, dan saat wahyu terputus dari beliau, dahi beliau mengucurkan keringat. Hadis riwayat Bukhari nomor 2. Hadis ketiga, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Uqail, dari Ibnu Syaib, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, ibu kaum mukminin, bahwasannya dia berkata permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah adalah dengan mimpi yang nyata dalam tidur. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau berkeinginan untuk menyendiri. Lalu beliau memilih Gua Hiro dan bertahan nuts, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya, sebelum kemudian kembali kepada keluarganya, guna mempersiapkan bekal untuk bertahan nuts kembali. Beberapa waktu setelahnya beliau menemui Khadijah, lagi mempersiapkan bekal seperti sebelumnya, sampai akhirnya datanglah suatu yang hak kepada beliau saat berada di Gua Hiro. Malaikat pun mendatanginya seraya berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Nabi SAW menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dengan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk kedua kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Kemudian malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata, bacalah, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Kemudian Nabi SAW pulang menemui Khadijah binti Khuwailid dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah dan sangat ketakutan. Beliau bersabda, selimuti aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa itu kepada Khadijah. Aku mengkhawatirkan diriku, maka Khadijah berkata, demi Allah, Allah
tidak akan mencelakakanmu selama karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Seseorang yang jujur dalam tutur kata, menolong yang lemah, memberi kepada orang yang tak punya. Engkau juga memuliakan tamu dan membela kebenaran. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Waraqah sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata, "Wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang disampaikan oleh keponakanmu ini." Waraqah berkata, "Wahai ponakanku, apa yang tengah engkau alami?" Maka Rasulullah SAW menuturkan peristiwa yang dialaminya. Waraqah berkata, "Ini adalah namus, seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Duhai seandainya aku masih muda, dan aku masih hidup pada saat kamu nanti diusir oleh kaummu." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah aku akan diusir mereka?" Waraqah menjawab, "Iya, karena tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kau bawa ini kecuali akan dimusuhi. Seandainya aku ada saat kejadian itu, pasti aku akan menolongmu dengan semampuku." Waraqah tak lama kemudian meninggal dunia pada masa kesenggangan turunnya wahyu. Ibnu Syihab berkata, "Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah al-Ansyari bertutur mengenai masa kesenggangan turunnya wahyu. Sebagaimana yang Rasulullah SAW ceritakan, ketika aku sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit. Lalu aku memandang ke arahnya, dan ternyata ada malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hiro tadi. Ia sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun ketakutan dan pulang dan berkata, selimuti aku, selimuti aku." Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu, "Wahai orang yang berselimut, bergegaslah dan beri peringatan, sampai firman Allah dan berhala-berhala tinggalkanlah." Sejak saat itu, wahyu terus turun terus-menerus. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf dan Abu Soleh, juga oleh Hilal bin Raddad dari Az-Zuhri, dan Yunus berkata, dan Ma'mar menyepakati bahwa dia mendapatkan dari Az-Zuhri. Hadis riwayat Bukhari nomor 3. Hadis keempat, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami. Abu Awanah berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami Musa bin Abu Aisyah berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala, "Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat ingin menguasainya." Berkata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW sangat kuat keinginannya untuk menghafalkan apa yang diturunkan Al-Quran dan menggerak-gerakkan kedua bibir beliau. Berkata Ibnu Abbas, "Aku akan menggerakkan kedua bibirku untuk membacakannya kepada kalian sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya kepadaku." Berkata Said, "Dan aku akan menggerakkan kedua bibirku untuk membacakannya kepada kalian sebagaimana aku melihat Ibnu Abbas melakukannya." Maka Nabi SAW menggerakkan kedua bibirnya. Kemudian turunlah firman Allah, "Janganlah kamu gerakkan lidahmu membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya." Maksudnya, Allah mengumpulkannya di dalam dadamu untuk dihafalkan dan kemudian kamu membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Maksudnya, dengarkanlah dan diamlah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya." Maksudnya, dan kewajiban kamilah untuk membacakannya. Dan Rasulullah SAW sejak saat itu bila Jibril alaihissalam datang kepadanya, beliau mendengarkannya, dan bila Jibril alaihissalam sudah pergi, maka Nabi SAW membacakannya kepada para sahabat sebagaimana Jibril alaihissalam membacakannya kepada beliau. Hadis riwayat Bukhari nomor 4. Hadis kelima, telah menceritakan kepada kami Abdan, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri, dan dengan riwayat yang sama
Telah menceritakan pula kepada kami Bishr bin Muhammad berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dan Mamar dari Az-Zuhri seperti lainnya berkata, telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lembut terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya, dan adalah Jibril alaihissalam mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril alaihissalam mengajarkan Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW jauh lebih lembut daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari nomor 5. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita mengenalkan bersama kitab Permulaan Wahyu, bab bagaimana permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Semoga apa yang kita dengarkan pada kali ini dapat kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang lain. Untuk kesempurnaannya, tertutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.